Shalom, selamat pagi jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan refleksi hari ini bersama-sama kita akan merenungkan satu tema. Di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Kita akan membaca satu bagian teks firman Tuhan yang terambil dari Roma 8 ayat 28 sampai dengan yang ke-30. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, semua juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan adalah satu ungkapan yang berarti bahwa setiap peristiwa di dalam hidup itu memiliki satu makna. Apakah kita memahaminya atau tidak? Tidak mudah bagi kita memahami bagaimana suatu peristiwa itu bisa terjadi di dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan mengizinkan sesuatu itu terjadi dalam hidup kita, karena begitu dalamnya hikmat dan pengetahuan Allah yang tidak akan mampu kita pahami. Roma 11 ayat 33. Kita yakin bahwa tujuan Allah akan menang karena Dia yang mengendalikan peristiwa yang paling acak sekalipun. Di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apa arti janji itu? Janji ini ditujukan bagi mereka yang mengasihi Allah dan yang terpanggil sesuai dengan tujuannya. Janji ini ditujukan hanya kepada orang Kristen yang benar-benar mengasihi Tuhan. Dan tujuan Tuhan menjadikan segala sesuatu baik di dalam hidup mereka bukan untuk diri kita sendiri, melainkan untuk membuat kita semakin serupa dengan Yesus. Tuhan tidak hanya memberikan satu janji bagi kita, tetapi Dia juga menjadikan mereka yang telah dipilihnya dari semula untuk menjadi semakin serupa dengan gambaran anaknya. Apa arti kita dipilih dari semula? Artinya bahwa Tuhan telah memilih mereka sejak dari kekekalan, sejak sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 ayat yang keempat, sebelum permulaan zaman. 2 Timotius 1 ayat yang ke-9. Karena pilihan itu berdasarkan kehendak Allah yang bebas, bukan karena apa yang ada di dalam diri seseorang. Maka pilihan itu layak disebut sebagai kasih karunia. Pemilihan ini merupakan rencana Allah sejak kekekalan, dan ini bukan satu peristiwa yang terjadi di tengah sejarah. Sehingga ini bukan satu kebetulan, tetapi berakar dari zaman sebelum segala zaman. Mereka yang telah dipilihnya, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkan. Mereka dibenarkan, mereka juga dimuliakan, sehingga mereka semakin serupa dengan gambaran anaknya. Sebagai penutup, Tuhanlah yang menjadi subjek mulai dari pemilihan dalam kekekalan hingga pemuliaan untuk kekekalan. Tuhanlah yang tertinggi di atas segala sesuatu. Biarlah refleksi singkat ini semakin meneguhkan kita. Tuhan telah memilih saudara dan saya sejak dari kekekalan. Dan ini bukan satu kebetulan. Kiranya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Amin.